Perjuangan ke depan kita ingin meluruskan jalan, dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi, kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan di produksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Meskipun bersama dukungan rakyat, sesungguhnya Anies Baswedan tetap harus berhadapan dengan dinasti oligarki, berseteru dengan sistem pemilu, partai politik, KPU, dan intervensi kekuasaan lainnya. Anies akan terpaksa head-to-head melawan perjudian pemilik modal dan semua instrumen politik ekonomi dari oligarki yang mengusung demokrasi semu dan sebatas ilusi. Euforia Anies semakin meluas. Anies menanjak populer dan terus memanen dukungan rakyat. Resonansi Anies kian tidak terbendung, dari satu suku ke suku lain, dari satu agama ke agama lain, begitu juga dari satu ras ke ras lain, dan dari satu golongan ke golongan lain. Disampaikan tadi 60 tahun lebih penantian masyarakat Hindu, khususnya keturunan Tamil, untuk bisa memiliki rumah ibadah. Kehadirannya di tanah air sudah ratusan tahun, dan di Jakarta menunggu lebih dari 60 tahun. Dan hari ini penantian itu mendapatkan akhirnya. Hari ini babak baru dimulai. Fase penantian telah selesai. Sekarang fase untuk menegakkan dimulai. Anies menjadi figur pemimpin yang melampaui batas kebinekaan dan kemajemukan, melewati batas kedaerahan dan harapan seluruh rakyat. Dengan inisiasi sendiri yang spontan dan spartan, rakyat berduyun-duyun mendukung Anies. Jadi kita rakyat dari bawah ya menginginkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 agar Indonesia tersenyum. Apa yang mendasari teman-teman dari Akrab ini Bang untuk mendorong Pak Anies? Kita melihat banyak keberhasilan Pak Anies dalam memimpin DKI Jakarta dan merealisasikan janji-janji terhadap masyarakat DKI. Beliau ini kan akademis dan beliau adalah cucu dari pejuang bangsa Indonesia juga, gitu kan.
kemudian dari santunnya beliau, dari cara beliau bicara gitu kan, lebih merakyat. Menurut kami, sekali lagi menurut kami bersama rekan-rekan, di antara sekian itu Anies yang pas untuk itu. Jadi kami ingin Anies itu tidak saja bermanfaat untuk masyarakat DKI, tetapi kami ingin agar Anies itu bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Anies terus berubah sebagai pemimpin yang berasal dari dan mewujudkan Indonesia, bukan pesuruh kepentingan global atau sekedar kebusukan persekongkolan busuk politisi dan penguasa. Anies akan menjadi alternatif sekaligus mimpi-mimpi dan kehendak rakyat akan kehadiran pemimpin ideal, pemimpin sejati yang bebas dari KKN, bebas dari pencitraan semu, dan bebas dari konspirasi jahat yang mengangkangi negara. Anies dianggap representasi aspirasi dari suara dan kedaulatan rakyat. Anies hadir menjawab kejumutan rakyat terhadap belenggu demokrasi kapitalistik dan transaksional yang mengadopsi liberalisasi dan sekularisasi. Jalan kepemimpinan Anies sejauh ini adalah jalan penderitaan. Memilih menjadi pemimpin adalah memilih hidup menderita, merupakan jalan pilihan Anies, menyusuri segala kesulitan dan kegetiran saat memperjuangkan nasib rakyat, dicerca tidak tumbang, dipuja tidak terbang. Begitulah seorang Anies Baswedan sejauh memimpin program-program kerakyatan seperti Indonesia Mengajar, menjadi rektor Universitas Paramadina, hingga pada birokrasi pemerintahan dalam kapasitas sebagai Menteri Pendidikan, hingga Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau menjadi berada di wilayah publik harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan. Datang di pertemuan apapun itu harus siap untuk mendengar keluhan. Karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik. Kalau tidak mau terima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga. Kan kalau saya melihara burung gitu, saya melihara burung gitu. Tapi kalau mau melayani publik harus siap dari satu paket. Karena itu kita pandang, saya rasa di PAN ini ada kematangan yang sama. Bagaimana perbedaan dikelola, bagaimana dialog dikelola, dan jangan pernah anggap musuh. Semuanya kalaupun ada perbedaan itu lawan. Saya sering sampaikan, lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi. Jadi cara pandang kalau musuh saling meniadakan. Jadi kita ini lagi lawan diskusi nih, bukan musuh sama sekali. Hari ini dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini selangit, besok bisa nungslep, nungslepnya. Karena itu nggak usah pusing, relax saja. Kalau sosmed itu pasti begitu. Makanya prinsipnya dari dulu, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, gitu aja. Ada masa, kadang-kadang kita di Jakarta ini hal yang kecil aja jadi besar, tapi ada hal yang besar jadi kecil. Jadi, nah gimana kita menghadapi itu? Seperti saya relax, fokus pada pekerjaan, fokus pada janji, fokus pada eksekusi, dan saya hampir tidak pernah komentar juga. Kenapa gak pernah komentar? Karena memang banyak sekali yang cara menjawabnya tidak dengan kata-kata, tapi menjawabnya dengan karya-karya yang nyata. Kepemimpinan Anies begitu rentan diserang juga berkelut dengan badai kritik dan hujatan, bahkan penghinaan. Namun seiring itu Anies tetap kokoh dan kuat bagaikan gunung yang menancap di bumi yang mengaliri banjir prestasi.